Malang. Jadi dulunya itu dibangun oleh perusahaan rokok Kretek, dibangunnya tahun 1965, kemudian jadinya tahun 1966 dan diberikan kepada pemerintah daerah Kota Malang dan diresmikan tahun 1972, kemudian diberi nama Perpustakaan Daerah dan juga Arsitek Daerah. Nah, di sebelah kiri kita ini ya, kita juga akan melewati museum. Jadi ini namanya adalah Museum Brawijaya. Sudah pernah jalan-jalan ke dalam museumnya atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi yang belum pernah ini boleh banget nih masuk ke dalam Museum Brawijaya. Jadi di situ ada beberapa peninggalan Soekarno. Jadi panggilannya itu di Museum Brawijaya. Di sebelah kiri kita ini ya, kita juga akan melewati dua patung. Jadi patungnya itu menggunakan baju seragam dan juga membawa senjata. Jadi itu namanya adalah patung. Balik lagi. Sekarang kita sampai di persimpangan. Jadi ini namanya adalah simpang balapan. Jadi kenapa disebut dengan simpang balapan? Karena dulunya itu digunakan untuk balapannya kuda atau pacuannya kuda. Jadi di tulisan simpang balapan itu lebar ruang masuknya, dan pacuan kudanya ada di seberangnya di dalam gedung Polkesma. Di sebelah kanan kita juga melewati taman. Jadi bisa dilihat ya, di tengah-tengah tamannya itu juga terdapat patung. Jadi itu adalah patung pahlawan asli dari Malang, rumahnya di Sumber Majik. Biasanya namanya digunakan untuk nama jalan dan juga nama terminal di Kota Malang. Ada yang tahu namanya siapa? Tahu. Jadi itu nama patung itu. Jadi gereja ini sudah ada sejak tahun 1934. Pada zaman dahulu sebelum menjadi gereja, itu adalah tempat persembunyiannya persenjataan pada zaman kolonial Belanda. Jadi tempat ini sudah ada sejak tahun 1930, dan jam di tengah-tengah jalan ini sudah ada sejak tahun 1926. Sebentar lagi di sebelah kanan kita juga akan melewati ke warung sate gebuk yang pagarnya berwarna kuning dan hijau. Di sebelah kanan kita ini ya, jadi warung sate gebuk ini sudah ada sejak tahun 1920. Jadi sate gebuk itu berbahan dasar dari sapi. Jadi sebelah kanan kita melewati alun-alun Bundar atau alun-alun Tugu. Sudah pernah jalan-jalan ke sini atau belum? Oh, pernah. Jadi dulu ini hanyalah bundaran saja, tidak ada tugu yang ada di tengah-tengah situ. Barulah 1 tahun setelah kemerdekaan dibangun tugu yang ada di tengah-tengah itu. Jadi tugunya itu berbentuk bambu runcing yang melambangkan persejahteraan bangsa Indonesia melawan penjajah. Jadi di bawahnya itu juga dikelilingi oleh bunga teratai yang kalau mekar berwarna merah dan putih yang melambangkan bendera bangsa Indonesia. Jadi mekarnya itu cuma di pagi hari saja. Di sebelah kiri kita juga melewati dari kantor DPRD Kota Malang, dan di sampingnya kantor DPRD kita juga akan melewati dari kantor Wali Kota Malang atau yang biasanya disebut dengan Balai Kota. Jadi untuk membangun Balai Kota itu dulunya dibuatkan sayembara karena banyak sekali jendela-jendelanya, karena pada zaman dahulu digunakan untuk AC alami atau pendingin alam. Angin lebih. Splendid. Jadi Hotel Splendid ini sudah ada sejak tahun 1922. Pada zaman dahulu ini adalah hotel mewahnya orang pejabat kolonial Belanda, dan sekarang sudah diambil alih dan dikelola oleh Universitas Negeri Malang dan berganti nama menjadi Geraha Tumapel. Jadi gereja itu adalah gereja tertua di Kota Malang. Jadi sudah ada sejak tahun 1905. Di lantai 3. Ngeteh lagi bayi, ya teh. Kalau di sebelah kanan kita, ini ada yang tahu nggak ini apa? Di sebelah kanan. Alun-alun Malang. Iya benar, alun-alun Malang. Sudah pernah jalan-jalan ke sini? Pernah. Oh pernah. Jadi di alun-alun Malang ini juga terdapat beberapa fasilitasnya. Jadi ada tempat duduknya, ada playgroundnya, dan juga terdapat air mancurnya yang sewaktu-waktu bisa menyala. Dan juga biasanya terdapat perpustakaan keliling itu berada di sebelahnya playground itu setiap hari Senin sampai hari Kamis, mulai pukul 8 pagi sampai jam 12 siang saja. Jadi hari harinya bisa belajar membaca, menulis, mewarnai secara gratis. Banyak rame juga ya. Pelangi. Jadi Hotel Pelangi ini adalah hotel tertua di Kota Malang. Jadi sudah berganti nama sebanyak 7 kali. Yang terakhir ini namanya adalah Hotel Pelangi.
sejarahnya. Nah, itu namanya adalah Depot Estalun. Jadi Depot Estalun itu sudah ada sejak tahun 1950. Salah satu ayah punya Bapak Insinyur Soekarno, karena pengabdiannya kepada beliau, kemudian namanya dihadiahkan menjadi nama mall, yaitu Mall Sarinah. Sebentar lagi di sebelah kanan kita juga akan melewati patung setengah badan di sebelah kanan kita ini. Jadi itu adalah patungnya Bapak Hoiril Anwar. Jadi Bapak Hoiril Anwar ini juga pembuat puisi aku. Jadi di bawah patungnya itu juga terdapat monumen Adipura. Jadi di Kota Malang ini juga terdapat nama-nama jalan dengan nama namanya adalah patung TGP atau biasanya disebut dengan patung roda. Jadi TGP ini juga terdapat kepanjangannya, yaitu Tentara Jadi Pelajar.